Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memasuki materi bola besar untuk kelas 7, sebaiknya kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, silakan dilihat di materinya. Kita di kelas 7 ada materi bola besar. Bola besar dibagi menjadi sepak bola, voli, dan basket. Yang kita bahas nanti adalah sejarahnya yang sepak bola. Oke, lanjut. Kita bahas pengertian dulu. Pengertian sepak bola adalah suatu permainan yang dilakukan dengan jalan menyepak bola dengan tujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan dan mempertahankan gawangnya sendiri agar tidak kemasukan. Di dalam memainkan sepak bola, setiap pemain diperbolehkan menggunakan seluruh anggota badan kecuali lengan dan tangan. Hanya penjaga gawang yang boleh menggunakan tangan, ya. Sepak bola merupakan permainan beregu yang masing-masing regu terdiri dari 11 pemain. Biasanya dimainkan selama 2 kali 45 menit dengan istirahat 10 menit. Mencetak gol ke gawang lawan merupakan tujuan dari setiap kesebelasan untuk memenangkan suatu pertandingan. Oke, lanjut ke yang kedua. Nah, di sini yang kita pelajari adalah sejarah singkat sepak bola. Sejarah sepak bola dibagi menjadi 3. Ya, yang kita bahas itu adalah sejarah sepak bola kuno. Terus yang B, sejarah sepak bola modern. Yang ketiga, yang C ini sepak bola yang masuk ke Indonesia. Oke, yang A dulu, sejarah kuno. Sejarah kuno ini dimulai di negara sepak bola yang dapat ditelusuri dari berlangsungnya antara abad kedua atau ketiga sebelum Masehi. Ya, ini ada di Cina, ya, pada masa dinasti Han. Nama permainan sepak bola di masa zaman itu dinamakan ini Deqiu selain di Cina. Olahraga seperti sepak bola juga ditemukan di Jepang dengan nama Kemari. Ya, ini permainan yang dilakukan dengan menggiring bola yang dibuat dari kulit kijang. Olahraga yang sama juga ditemukan di daerah Romawi, ini di Eropa, Inggris, terus Amerika Utara, dan Mesir kuno. Selanjutnya permainan sepak bola kuno berkembang hingga menjadi permainan sepak bola modern. Ya, yang B, lanjut ke B adalah olahraga modern. Ya, olahraga modern dimulai dengan berdirinya sebuah organisasi atau perkumpulan yang berpusat di London, namanya Football Association Freemason History. Pada pertemuan tersebut ditetapkan sebuah peraturan tunggal permainan sepak bola yang selanjutnya diikuti oleh asosiasi sepak bola dari Wales, Skotlandia, dan Irlandia. Ini adalah negara Britania Raya, ya. Kemudian asosiasi tersebut mendirikan International Football Asosiasi Board yang disebut IFAB. Ini adalah perkumpulan yang lebih besar untuk mengelola peraturan sepak bola. Sepak bola semakin berkembang, pada akhirnya didirikan Federation International de Football Association yang disebut dengan FIFA. Ini lahir di kota Paris, Prancis. Dicetuskan pada tanggal 21 Mei 1904. Kompetisi sepak bola yang dibentuk pada saat itu masih tergolong sebagai Olimpiade dengan keanggotaan yang terus bertambah.
Ya, lanjut ke sepak bola modern yang selanjutnya. Ya, ini adalah logo FIFA. Logo FIFA ya. Nah, berkembangnya sepak bola modern ini ada di Inggris pada tahun 1863. Ini terbentuk asosiasi sepak bola di Inggris. Terus pada tahun 1885 terdapat pertandingan sepak bola di luar Inggris, yaitu Kanada melawan Amerika. Pada tahun 1886 diadakan rapat pertemuan yang pertama kali untuk membahas pembentukan kelompok asosiasi sepak bola dunia. Pada tahun 1888 terdapat wasit menjadi pemegang penuh pemain sepak bola. Jadi peraturannya penegaknya ada di wasit. Terus lanjut pada tahun 1904 baru ini didirikan FIFA. Ya, tadi sudah dijelaskan di slide yang ketiga, terbentuknya di Paris, Prancis, yang beranggotakan Swedia, Swiss, Spanyol, Belanda, Belgia, dan Prancis. Ya, ini contohnya bentuk piala dunianya, dan ini logonya FIFA. Oke, dari situ FIFA membentuk yang namanya slogan "For the game, for the world". Ya, FIFA adalah badan internasional pengaturan sepak bola. Ya, FIFA ini yang istilahnya mengatur sepak bola seluruh dunia, mulai dari regulasi pemain, terus transfer pemain, terus memberikan gelar pemain terbaik, terus menerbitkan ranking daftar FIFA setiap bulannya. Ya, oke, ya. Mungkin ini bisa dipelajari, juga bisa dilihat nanti di internet. Lanjut ke asosiasi yang ada di negara-negara Eropa. Ya, di Eropa juga terbentuk yang namanya UEFA. Ini juga masih beranggotakan FIFA. Di sini untuk wilayah Eropa ini anggotanya apa? Organisasinya masuk di UEFA. Contohnya ada turnamen seperti Piala Champion atau Piala UEFA. Di Amerika Latin ada yang namanya ini CAF, didirikan pada tahun 1957, beranggotakan 53 anggota. Ya, turnamennya adalah ini. Terus banyak lagi terutama di Asia. Jangan lupa AFC yang menaungi seluruh anggota Asia. Ini turnamennya. Kalau di Indonesia sering ikut Piala Asia, tapi belum bisa juara sampai sekarang, kalah sama Thailand dan Vietnam. Ya, oke, lanjut lagi. Yang C, masuk ke sejarah sepak bola di Indonesia. Nah, sepak bola Indonesia ini dibawa oleh pedagang atau penjajah. Pertama kalinya dikenalkan oleh bangsa Cina yang menunjukkan superioritas mereka agar tidak kalah dibandingkan dengan negara-negara Eropa. Sebelum perhelatan Piala Dunia, Indonesia telah membentuk asosiasi yang menaungi seluruh tim sepak bola yang ada di Indonesia. Nah, ini terbentuknya PSSI pada tanggal 19 April 1930. Ya, ini terbentuknya di Jogja dan pernah masuk ke kancah Piala Dunia tahun 1938, pertama kali negara Asia Tenggara ini, Indonesia. Terus sampai sekarang belum pernah masuk sama sekali. Tokoh penting di balik berdirinya PSSI adalah ini, Soeratin Sosrosoegondo. Ini sering dibuat liga, adalah namanya di Piala Soeratin, yaitu usia 17. Kalau kalian masih umur berapa sekarang? 12 kira-kira. Kalau SD kelas 6 12, ada yang 13. Nanti 5 tahun lagi atau 4 tahun lagi kamu
kalau bisa main bisa di usia 17 ini nanti merebutkan Piala Suratin. Ya, setiap daerah ada timnya. Contohnya di Malang ada Persema, ada Arema, di Blitar PSBI, PSBK. Kalau rumahnya yang di Lumajang ada yang namanya PSBL, terus PSAD, terus di Probolinggo ada yang namanya apa Ibu? Persipro Probolinggo, terus ada yang di Madura yang dulu namanya Persepa, Persu, ya sekarang jadi Madura United, ya banyak. Oke, ini ada logonya PSSI, ya. Mungkin itu saja yang kita bahas di pertemuan hari ini. Selebihnya nanti bisa dilihat di Google. Kalau belum jelas materinya, boleh tanyakan ke Pak Wahyu. Nanti kalau sudah benar-benar sekolahnya bisa tatap muka, ya. Jadi pesan Pak Wahyu, jangan lupa berolahraga di rumah dan tetap sehat. Saya akhiri. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.